Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, Bu Yustin, mengganggu waktunya. Eh, saya mau bicara dengan Bu Yustin. Apakah Bu Yustin ada waktu? Alhamdulillah saya ada waktu Bu, tidak sibuk-sibuk amat. Mau bicara apa nggih Bu Roroh? Dengan senang hati saya selalu ada waktu dengan Bu Roroh. Baik, terima kasih, Bu. Eh, Sebenarnya saya itu akhir-akhir ini ada permasalahan yang mengganjal tentunya ya, Bu, dalam pembelajaran saya di kelas. Permasalahan apa ya Bu Roroh? Bisa coba dijelaskan? Hmm, jadi begini, Bu. Di kelas saya itu ada anak yang sering membuat gaduh saat pembelajaran, terutama saat saya sedang menerangkan atau sedang masuk ke materi. Ya, dia sering mengganggu temannya gitu, Bu. Atau pokoknya membuat sesuatu hal yang istilahnya mengalihkan perhatian saya juga teman-temannya di kelas, sehingga pembelajaran juga terganggu. Oh, jadi ngoten nggih permasalahannya. Baik, Bu Roroh, saya akan mencoba membantu eh, dari permasalahan ini. Bu Roroh sekarang maunya bagaimana? Apa tujuan yang diharapkan dari percakapan kita? Hmm, baik, sebelumnya terima kasih Bu Yustin atas perhatiannya. Saya harap dalam percakapan ini saya bisa mengatasi masalah saya dan juga Bu Yustin bisa membantu saya memberi saran atau solusi dari permasalahan ini. Baik, Bu Roroh. Terus yang Bu Roroh harapkan atau inginkan dari percakapan kita hari ini apa, Bu? Eh, saya berharap Bu kalau setiap mengajar itu murid saya tersebut tadi ya kayaknya memang butuh perhatian lebih, jadi bisa mengikuti pelajaran dengan tenang sehingga teman-temannya juga nyaman pada saat pembelajaran. Kemudian teman-temannya termasuk dia sendiri juga bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya. Baik, Bu Roroh. Apa yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian ibu dan teman-temannya? Bisa diceritakan, Bu? Awalnya itu hanya panggil-panggil biasa saja, Bu. Tapi memanggilnya itu tidak ada keperluan apapun. Jadi seperti menggoda temannya, seperti itu. Lalu di lain waktu, dia juga mengganggu teman sebangkunya, pinjam-pinjam barang-barang atau alat tulis teman sebangkunya itu tanpa izin terlebih dahulu pada temannya. Kemudian ada lagi melaporkan temannya yang lain dengan berbagai alasan. Misalnya, Bu, ini Bu mengganggu saya, padahal tidak terjadi. Lalu yang terakhir itu memukul meja dan juga masih banyak yang lainnya, Bu. Jadi itu yang murid yang ibu. Jadi itu yang murid ibu yang dilakukan di kelas nggih. Lantas untuk situasi
ideal apa yang Ibu Ruroh inginkan? Ya, saya ingin pembelajaran saya di kelas itu bisa maksimal. Murid-murid saya juga bisa belajar dengan fokus, kemudian menyimak penjelasan saya dengan penuh konsentrasi, kemudian saat saya mengajar, kelas juga kondusif dan juga nyaman bagi murid-murid di kelas. Jadi Bu Ruroh ingin muridnya bisa fokus menyimak dalam penjelasan Ibu Ruroh pada saat mengajar, supaya murid Ibu yang bisa fokus menyimak, menjelaskan Bu Ruroh pada saat Ibu mengajar. Apa yang perlu dilakukan Bu Ruroh Saya untuk selanjutnya? eh, saya sudah apa ya Bu, berpikir kalau saya itu akan merubah gaya mengajar saya. Kemudian mencari metode-metode dan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kemudian eh, saya juga memungkinkan untuk memanggil siswa tersebut agar bisa dekat hati ke hati gitu Bu. Supaya apa ya? Supaya anak-anak yang lain termasuk dia sendiri itu bisa fokus dan juga saya bisa tahu apa alasan anak tersebut melakukan hal seperti itu di kelas. Bagus itu Bu Rurah. Dari pertanyaan itu apa saja yang Ibu siapkan? Saya itu sudah dan akan membuat media pembelajaran yang menarik Bu, berupa video pembelajaran. Kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint atau presentasi yang menggunakan LCD di kelas. Kemudian gaya belajarnya juga saya bedakan dari sebelumnya dan saya itu eh, memetakan anak-anak sesuai dengan asesmen awal yang pernah saya lakukan. Jadi saya juga eh, apa ya condong ke minat dan bakat mereka, kemudian gaya belajarnya juga. Selain itu, selain menggunakan proyektor, saya juga menggunakan laptop, kemudian pengeras suara tentunya, supaya anak-anak juga bisa mendengarkan secara baik dan fokus. Dari persiapan Ibu yang sudah jenengan rencanakan, mungkin apa ada lagi persiapan yang lain, Bu? Oh iya, tadi itu selain media pembelajaran, saya juga akan memberi apa ya Bu, meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati, eee, berbicara dengan anak yang sering memecah fokus di kelas tersebut, Bu. Sangat luar biasa Ibu persiapan yang Ibu siapkan. Jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Kapan Ibu akan memulainya? Baik, rencananya itu saya mau memulainya besok. Jadi di awal saya akan memberi ice breaking terlebih dahulu kepada anak-anak. Kemudian untuk persepsi, saya juga akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang menarik tentunya.
Lalu saat proses pembelajaran, saya menggunakan gaya dan metode yang berbeda. Ya, semoga saja murid yang tadi memang butuh perhatian, Bu, bisa eh, bisa berubah, kemudian bisa lebih fokus dan konsentrasi dalam pembelajaran. Ini sangat luar biasa ya Bu Rurah. Kemudian dari semua yang Ibu Rurah jelaskan, apa indikator keberhasilan Ibu dari permasalahan ini? Menurut saya, indikatornya itu kelas menjadi lebih kondusif, terutama anak yang tadi memang membutuhkan perhatian lebih dan sering mengganggu temannya saat pembelajaran, itu bisa mulai merubah sikapnya, Bu. Walaupun ya memang tidak secara langsung atau dalam waktu yang full dalam pembelajaran, mungkin sedikit demi sedikit ya, Bu, karena memang perubahan itu butuh proses. Sangat luar biasa ya Bu Rurah. Dari uh, sangat luar biasa ya Bu Rurah. Saya sangat mendukung atas tindakan Bu Rurah. Memang terkadang itu perlu ada sentuhan hati dari anak didik, baik itu guru roh. Bu Rurah, semoga rencana Ibu yang dijalankan dengan baik dan murid bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat dan nyaman. Ya, Bu Yustin, terima kasih banyak atas dukungannya. Saya juga sangat berharap sekali eh, dapat berhasil dalam melakukan perubahan itu. Jadi, kalaupun memang belum berhasil, ya saya harus melakukan rencana kembali untuk selanjutnya, ya tetap fokusnya menyentuh hati anak-anak. Jadi supaya perubahannya juga ada pada motivasi intrinsiknya, Bu. Sama-sama Bu Rurah, semoga kita juga semangat menjadi pengajar dan pendidik dan membimbing dan menuntun anak didik kita. Mungkin apa ada lagi yang perlu disampaikan dari Bu Roh? Sementara ini tidak ada, Bu. Mungkin di lain waktu jika ada permasalahan lagi, terutama dalam pembelajaran, saya pasti akan berbicara lagi dengan Bu Yustin. Baik Bu, kalau tidak ada tetap semangat ya Bu. Terima kasih banyak, Bu Yustin. Baik, kalau begitu itu saja cukup, Bu Yustin. Terima kasih banyak sekali lagi. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Gantian ya ini ya. Oh iya, berarti ini saya nih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yustin. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Oh, alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Yustin sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Rurah, Alhamdulillah. apa ada waktu sebentar? Oh, boleh.
Ada Bu Yustin. Monggo, sebenarnya saya juga bertanya-tanya ini, ada apa Bu Yustin mau apa tiba-tiba bicara dengan saya? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Lurah, untuk akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid itu juga saat mengerjakan tugas juga kurang bersemangat, Bu. Jadi eh, permasalahan Bu Yustin ini tentang pembelajaran di kelas ya. Murid-murid juga menurut Bu Yustin, murid-murid di kelas seperti kurang bersemangat seperti itu ya. Lalu eh, menurut Bu Yustin apa harapan Ibu dari obrolan kita saat ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya, Bu, tentang antusias murid-murid yang saya ajar di kelas saya, Bu. Baik, Bu. Memang permasalahan di kelas itu pasti ada saja ya, Bu. Beda murid ya Iya. pasti beda periode pasti beda permasalahannya. Jadi menurut Bu Yustin, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Iya, Bu. Kemungkinan yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu yang pertama pembelajarannya seperti sedikit membosankan. Kemudian pembelajarannya agak agak sedikit mungkin agak sedikit monoton dari yang saya ajarkan. Kemudian uh, saya terlalu dominan untuk metode ceramah. Jadi metode kebanyakan saya itu metode menerangkan dan saya lebih dominan juga bercerita kepada murid-murid saya. Kemudian saya tidak memberikan kesempatan pada murid-murid untuk berpendapat. Sehingga murid-murid itu terlihat seperti pasif, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Lantas, menurut Ibu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu menjadi antusias dalam pembelajaran Ibu selanjutnya? Kalau menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman, mengasihkan, terus kemudian pembelajaran yang tidak monoton, terus juga pembelajaran yang tidak membosankan, eh, dan mungkin anak-anak akan terlihat sangat aktif mungkin Bu dalam pembelajaran tersebut. Wah, itu bagus, Bu. Memang anak-anak itu senang ya kalau dapat perhatian dari gurunya, kemudian ikut aktif dalam pembelajaran. Saya sependapat dengan Ibu. Kemudian, eh, rencana apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya ya Bu ya, pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi sering mengadakan seperti kerja kelompok sehingga lebih leluasa dalam belajar dengan teman sejawatnya.
Kemudian membiasakan dialog terbuka, terus membiasakan murid memberanikan diri menyampaikan pendapat dan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian mungkin adanya saya selingi seperti ice breaking, terus ataupun games yang menarik ya, supaya pembelajaran yang saya lakukan juga lebih menarik. Mungkin rencana kedepannya seperti itu, Bu. Rencana Bu Yustin tadi itu memang sungguh apa ya Bu, saya itu sangat mendukung sekali. Memang anak-anak itu rata-rata suka games ya yang menarik, yang bergerak-gerak di kelasnya seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa yang menurut Ibu menjadi penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan ya yang tugas saya berikan mungkin itu terlalu banyak, Bu. Jadi terlalu banyak isian atau pertanyaan yang saya berikan. Jadi tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan kurang menantang mungkin, Bu. Eh, Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku paket saja, Bu. Ya, buku siswanya anak-anak. Baik, Bu. Em, apa ada sumber belajar lain selain buku paket, Bu? Untuk sementara itu masih itu saja, Bu, bukunya. Oh, jadi seperti itu. Eh, Lantas, apa rencana Ibu selanjutnya terkait sumber belajar ini, Bu? Kedepannya saya berencana akan memperbanyak sumber belajar yang dapat memenuhi minat belajar siswa. Saya rasa sumber belajar eh, yang saya gunakan itu seperti eh, dari konten YouTube, internet, atau juga alat peraga, mungkin juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya saat ini ya, seperti aplikasi Quizzes, Google Classroom atau yang lainnya Bu, mengikuti perkembangan zaman. Nah, betul sekali itu Bu Yustin. Jadi memang kita itu harus itu ya menyesuaikan dengan kodrat zamannya anak-anak. Saya yakin, saya sangat yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut, anak-anak antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk masalah ini yang pertama saya merencanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasihkan, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Saya juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid
tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu yang terakhir, saya melakukan refleksi setiap pembelajaran agar semakin lebih baik ke depannya, Bu. Bagus sekali rencana Ibu tersebut. Pembelajaran diferensiasi itu memang sangat membantu dalam menghadapi gaya belajar anak-anak yang berbeda ya, Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu ini berhasil. Hmm, kemudian, Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ke depannya? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman bagi murid-murid, serta menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplor materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya juga akan memilih sumber belajar pada murid-murid saya sesuai dengan minat minat tentunya ya. Selalu merefleksi sesuai dengan pembelajaran yang saya laksanakan. Wah, itu bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu tersebut. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Ruroh sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru, memberikan pelayanan terbaik untuk siswa. Amin. Ya, Bu, memang harapan kita sebagai pendidik bisa memberikan pembelajaran, pendidikan terbaik untuk siswa, Bu. Jadi, kalau misalnya Bu Justin ada permasalahan apapun, saya pasti ada waktu untuk mendengarkan cerita Bu Justin. Terima kasih Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bu Ruroh. Saya hanya sedikit sharing dengan Bu Ruroh. Maaf kalau mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Bu, sama-sama. Jadi saya juga bisa belajar lagi seperti itu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya itu ya Bu, refleksi ya. Iya Bu. Mengisi dulu lembar hasil refleksi. Lalu penyampaian hasil refleksi. Penyampaian ini berupa lisan saja ya. Iya berupa lisan. Iya Bu. Itu Gimana? lembarnya lembarnya kan itu yang di apa lembar refleksinya itu yang dikirimkan Pak Pak Fasil nih yang di grup nih. Iya, saya sudah download sih yang di LMS itu berupa Word. Hmm. Apa itu yang ditampilkan atau secara lisan saja ya? Dia monggo Bu bisa. Secara lisan saja. Oke. Dibacakan. Okay. Berarti ini 10 menit untuk
pengisian lembar hasil refleksi. Nggih. Ya, berarti jeda dulu ya, 10 Iya, menit. 10 menit nggih, Bu. Berarti sampai pukul 20.45 ya, Bu? Nggih. Ya.
Baik, Bu Justin, bagaimana sudah? Nggih, sudah Bu. Berarti refleksi diri ini untuk diri sendiri ya, menilai diri sendiri ya. Iya Bu, untuk meniru diri sendiri. Iya. Siapa dulu ini? Gantian. Nggih, monggo Bu. Iya, ganti. Gantian. Eh, jadi hasil dari refleksi diri saya, em, yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik, eh, Koci dapat menemukan solusi atau apa ya, jalan keluar atas permasalahannya sendiri. Kemudian yang masih perlu diperbaiki, saya merasa pada sesi coaching banyak pengulangan kata-kata yang apa ya, mungkin berulang-ulang saya ucapkan seperti jadi, lalu, dan yang lainnya, Bu. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present adalah saya tadi berusaha untuk mendengarkan dan memusatkan perhatian. Juga saya itu berusaha memahami setiap bagian cerita yang disampaikan oleh Bu Justin sebagai coach. Kemudian yang perlu saya lakukan untuk memperbaiki praktek coaching itu adalah terus berlatih untuk praktek coaching itu sendiri, kemudian juga selalu berkolaborasi dengan teman-teman, saling sharing apa yang memang menjadi kekurangan saya sendiri dan apa yang harus ditingkatkan. Kemudian yang terakhir umpan balik dari Bu Justin sendiri ya. Bagaimana perasaan Bu Justin saat di-coaching oleh saya? Kalau saya sih, ya perasaannya tetap deg-degan Bu. Di mana-mana ya, saya sendiri sebenarnya kurang pede sih Bu, ya dari dulu sih sebenarnya saya kurang pede. Tapi saya, kalau di-coaching dengan, eee, jenengan tuh ya tentunya ya yang satu ya kurang pede, mungkin belum terbiasa. Ya karena ini kan ya, eee, praktek ya Bu ya, pertama kali Iya, simulasi. Jadi, perlu, saya tuh perlu banyak berkomunikasi dengan jenengan. Jadi kayak, komunikasi saya dan jenengan itu kayak kurang gitu Bu. iya Bu. Mmm, Terima kasih atas umpan baliknya Bu Justin. Memang oke. iya, karena itu ya juga Iya, kesibukan masing-masing. Apalagi selama bulan-bulan ini juga mulai dari persiapan tahun ajaran baru, kemudian kegiatan oke. kegiatan bulan Agustus, kayaknya itu saling bergantian itu, Boleh silih ya berganti, berganti. berganti tapi Jenengan nggih, jenengan punya waktu, saya sibuk. Saya iya, sibuk, jenengan punya waktu. iya, mungkin Nggih, jadi iya, komunikasinya kayak kurang gitu, Bu. iya intensitas komunikasi ya Bu. Jadi Mmm, bisa lewat grup atau bagaimana. Kadang juga chat juga tertumpuk, jadi nggih, tidak terbaca nggih. seperti itu. Tapi ya, eee, dari pertanyaan yang jenengan, ajukan, alhamdulillah saya sudah bisa, memahami, oh ternyata coach itu seperti ini pertanyaannya. Ya, jadi terkesan gini ya mungkin ya coaching itu tidak merasa di coaching ya coachingnya Iya, itu ya. iya. Jadi ya seperti obrolan biasa, curhat-curhat biasa. Jadi tidak terasa Nggih.
kita itu juga menggali potensi diri sendiri. Hmm, beda dengan kayak supervisi ya, kepala sekolah sama pengawas lagi beda rasanya. Iya, mungkin karena itu ya Bu, posisinya juga Iya, yang membuat hasilnya kita juga. itu kurang pede juga, berdebar-debar rasanya, Oke, gugup. itu Iya, merasa kalau pembelajaran juga masih banyak kekurangan. Jadi kekurangan. ketika di supervisi itu Jadi, apa ya? kayak banyak kurang, Padahal ya, sudah kurang dipersiapkan pede tapi juga. masih aja Ya, overthinking. ini. Hmm. Jadi kalau ini ya Bu ya, refleksi dari saya sendiri Hmm. yang eh, yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan eh, kayaknya komunikasinya juga sudah baik. Eh, Terus percakapannya saya dengan jenengan tadi juga berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang pertama yang perlu ditingkatkan itu kalau menurut saya ya Bu ya, diri saya sendiri itu komunikasi antara jenengan dan saya, juga pemahaman mendalam tentang kebutuhannya individu. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi princess presence sebelum saat melakukan closing. Sebelum melakukan closing mungkin ada beberapa yang perlu ditingkatkan dengan menggunakan strategi fokus dengan tujuan closing dan uh, mungkin uh, uh, mungkin dengan merasa um, merasa lebih harus siap lagi memberikan uh, perhatian penuh dalam kegiatan coaching dan coaching ini. Iya, Terus yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya lagi? Yang perlu saya lakukan itu mungkin lebih banyak, harus lebih banyak berlatih, lebih banyak mempraktekkan lagi karena ya masih saya anggap itu ya masih saya itu masih belajar kurang lah Bu dalam meng-coaching. Itu yang bisa saya sampaikan Bu. Mungkin ada ombak balik dari Ibu iya. buat saya untuk lebih baik lagi. Iya, jadi pada saat melakukan coaching dengan Bu Yustin itu, saya itu menilai Bu Yustin itu kalem, slow. Beda dengan saya kalau eh, ngomong itu terlalu cepat, Bu. Jadi saya juga belajar menyesuaikan untuk berbicara lebih tenang, kemudian ya mengikuti Bu Yustin yang lebih kayaknya lebih lembut gitu kalau ngomong gitu. Seperti Nah, itu, kayak Bu. nganu ya Bu, suara saya kurang keras nih Bu. Enggak, maksudnya
Intonasinya, Bu, intonasinya. Intonesinya oh ini. Iya. Ini. Jadi cepat atau lambatnya berbicara itu Bu Yusin itu kalem gitu. Jadi kalau saya itu memang cenderung lebih ngomongnya itu cepet. Kadang saya itu juga apa yang saya ajak omong itu paham atau tidak karena saya itu merasa ya itu ngomongnya terlalu cepat takutnya yang saya ajak bercerita itu nggak paham apa yang saya ceritakan. Sebenarnya itu ya suara saya itu ya kalau di ini Bu, kalau di telepon ataupun di record memang agak berbeda Bu. Malah eh, kayak lebih slow di Iya itu ya. di telepon sama di recall dari kenyataannya. Oh gitu ya. Iya Bu, tapi ya memang pembawaannya beda-beda ya Bu. Tapi Hmm. vibes-nya itu memang santai gitu Bu kalau ngomong dengan Bu Justin itu. Menurut Iya. saya. Terus kata-kata yang disampaikan Bu Justin itu juga sangat jelas, mulai dari pertanyaannya juga menjawab atau merespon apa yang saya ceritakan itu sudah sangat jelas sekali. Begitu Bu Justin. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Mungkin Bu Justin ada pengalaman enggak selama mengikuti mengikuti PGP ini ada teman yang sharing seperti itu. Kalau sharing itu biasanya itu dari anak kelas 1 ya Bu ya. Soalnya itu kan namanya juga anak kecil ya Bu ya. Ya. Kalau kalau belajar ya seperti yang itu sama-sama itu jenengan itu yang dibahas suka mengganggu temannya tiba-tiba ambil penghapus tiba-tiba waktunya eh, apa waktunya menulis pensilnya diambil. Terus ketika gurunya menerangkan dia pukul-pukul meja kayaknya itu mencuri perhatian gurunya gitu Bu Iya. ya sama sih Bu cuman itu sih eh, sebenarnya itu saya mengposting ya anu tidak sesuai dengan alur tirta kan Bu ya seperti Iya. curhat-curhatan biasa gitu Bu Iya. jadi ya ya posting seperti ya kayak bahasanya itu ya bahasa sehari-hari tidak mengikuti alur tirtas itu Bu Iya. cuman ya bisa dikondisikan dengan ya tetap solusinya apa sudah ketemu lah Bu sudah terselesaikan ternyata dia memang pinginnya itu diperhatikan oleh gurunya. Iya. Iya, Bu. Sama. Jadi mungkin memang kita itu sudah menerapkan coaching ya di sekolah, cuman alurnya Cuman itu alur masih aja ya masih masih tidak acak. sesuai itu. Iya, masih acak. Saya juga kalau bercerita dengan anak-anak itu ya sudah cuma curhat-curhatan saja, tapi mungkin dalam hal rencana. Jadi belum merencanakan kira-kira kalau anaknya jawabannya seperti ini, kita itu harus seperti apa. Jadi cuma eh, melakukan pendekatan saja ya ke anak-anak. Hmm, ya namanya juga anak-anak ibu ya perlu diperhatikan memang. Iya, Bu. Apalagi yang terutama saya itu memang eh, kadang itu fokus ke anak-anak yang orang tuanya itu eh, yang tinggal tidak dengan orang tua, dengan kakeknya atau dengan neneknya, apalagi yang ya orang tuanya ada masalah dalam keluarganya, jadi
atau apa ya, pisah lah istilahnya seperti itu. Hmm, ya mungkin Seperti itu. mungkin secara keseluruhan permasalahannya kalau di sekolah ya hampir sama nggih Bu nggih. Iya, memang tiap anak. Cuman ya itu ya kalau tidak ada apa kontrol orang tua itu mungkin kita itu seperti dituntut, seperti diwajibkan Mewajibkan. harus berusaha memberi perhatian lebih ke anak tersebut. Beda dengan yang orang tuanya utuh dan juga perhatian pada anak tersebut ya Bu. Hmm, iya Bu. Dari segi moral pun juga berbeda. Ya karena Iya, memang tidak ada kontrol melihat orang tua ya. iya tidak perlu tidak ada perhatian juga dari orang tuanya gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya ya Bu nih, kalau perhatian jenengan itu di salah satu ada masalah eh, terus masalah yang orang tuanya gini Bu. Terus kalau murid yang ada orang tuanya seperti itu bagaimana Bu? Apa masih bisa jenengan contohnya itu kayak anaknya iri nggak Bu kalau tidak diperhatikan berlebih? Jadi kalau saya itu kalau dalam pembelajaran saya usahakan sama Bu. Tapi nanti misalnya seperti pendekatan dari hati ke hati itu pasti di luar jam pelajaran setelah anak-anak pulang. Dan saya itu memastikan anak-anak kan kadang kepo ya, temannya dipanggil itu kepo. Dipanggil. Nah, jadi itu saya usahakan itu anak-anak itu tidak kepo kalau temannya dipanggil gitu.